Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita horor pengalaman dari Mas Wahyu saat kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya pribadi saat melaksanakan kuliah kerja nyata 3 tahun yang lalu bersama 9 teman-temanku di sebuah desa yang letaknya tak jauh dari salah satu gunung yang masuk jajaran dalam 7 puncak tertinggi di Pulau Jawa. Seluruh tokoh dan latar cerita akan disamarkan dan tidak disebutkan secara gamblang demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jika saya lalai menyebutnya dan ada yang merasa mengetahui, harap disimpan untuk diri sendiri saja. Dalam cerita ini saya akan bercerita dan bertindak sebagai orang ketiga. Sebisa mungkin saya akan menceritakan secara detail setiap kejadian kala itu. Menjadi mahasiswa tingkat akhir memang membutuhkan tenaga dan pikiran yang teramat sangat ekstra. Beban magang, program KKN hingga drama skripsi pun menanti untuk dilewati. Tak terkecuali seorang Wahyu, seorang mahasiswa yang akan masuk semester 7. Kala itu 2018 awal, desas-desus kabar KKN mulai merebak di kalangan mahasiswa satu kampus di salah satu kota di Jawa Tengah. Yap, kampus Wahyu. Padahal KKN bagi mahasiswa angkatan di atasnya baru saja usai. Dan hal ini membuatnya penasaran, apakah program KKN bagi mahasiswa angkatannya akan dimajukan. Dan setelah mendapatkan informasi yang lengkap, ternyata program KKN ini merupakan KKN khusus yang akan diadakan bersamaan dengan kampus-kampus luar yang ada di Indonesia. Wahyu yang pada dasarnya menyukai tantangan dan hal-hal yang baru membuatnya terpacu untuk mengikuti program KKN ini. Terlebih program KKN ini baru pertama kali diikuti oleh kampusnya, dan pelaksanaannya pun lebih awal beberapa bulan dari program KKN tahunan yang akan diadakan oleh kampus. Seiring berjalannya waktu, ia yang bermodal keyakinan mengikuti segala tahapan agar bisa lolos mengikuti program KKN ini. Aku lolos, kalian gimana? Tanyanya pada Rama dan Kusno, kawan satu kampus jurusannya yang juga mendaftarkan program KKN ini. Aku lolos. Aku juga lolos, jawab Rama dan Kusno bersamaan saat melihat pengumuman yang disebarkan melalui media yang dipunyai oleh kampus. Bersama dengan kurang lebih 50-an mahasiswa diterima dalam program KKN ini. Artinya dengan mereka semualah Wahyu akan hidup selama 40 hari lamanya di tempat yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Pasca pengumuman, pembekalan demi pembekalan diadakan, hingga keluarlah sebuah pengumuman yang membuat para mahasiswa kaget saat mendengarnya. Selama KKN di sana, kalian akan dipecah dan satu kelompok dengan mahasiswa yang berasal dari kampus-kampus lain. Jadi kalian tidak akan satu kelompok, terang salah satu dosen pembimbing bernama Pak Joko. Berarti akan ada 50-an lebih kelompok di sana ya Pak? Tanya Tiwi, mahasiswi yang juga ikut KKN kali ini. Ya, benar. Jadi persiapkan diri kalian secara matang, pungkas Pak Joko. Kapan kelompoknya akan dibagikan Pak? Tanya Wahyu sambil mengacungkan jarinya. Benar saja. Beberapa hari setelahnya daftar kelompok dikirim dan masuk melalui grup WhatsApp. Lantas Wahyu mencari namanya dengan seksama. Baris demi baris dilihatnya dari atas hingga ke bawah. Dan akhirnya tertulis namanya di daftar kelompok 54. Dengan nama-nama mahasiswa yang berasal dari banyak kampus. Hingga yang terjauh adalah dari Pulau Sulawesi. Tepat di hari pemberangkatan, para mahasiswa berbondong-bondong datang dengan menenteng tas berisikan peralatan yang sangat banyak. Bak seorang anak yang baru diusir dari rumahnya. Udara pagi bercampur teriknya matahari menyertai keberangkatan mereka menggunakan kereta terdekat dari kota itu. Kurang lebih memakan waktu 6 jam hingga sampai di stasiun tujuan. Di sana sudah terparkir bus yang akan membawa mereka ke kampus yang akan mempertemukan seluruh peserta KKN dengan anggota kelompoknya.
Kemudian di sana dilakukan lagi pembekalan selama 2 hari dan seluruh peserta disediakan penginapan yang ada di dekat wilayah kampus di sana. "Aku sudah sampai di sini nih. Kalian kapan sampainya?" tanya Rizka, salah seorang anggota kelompok Wahyu di grup WhatsApp. "Aku masih di bandara." Kalau aku sebentar lagi sampai," jawab yang lainnya di grup WhatsApp. Sementara Wahyu hanya sebatas membacanya, karena sebentar lagi ia akan sampai di sana. Setelah semuanya sampai di penginapan, Wahyu dan satu kelompoknya pun sepakat akan melakukan pertemuan pertama kalinya di area penginapan. Disinilah awal cerita KKN Wahyu dan kawan kelompoknya dimulai. Beranggotakan 10 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Di antaranya adalah Yusron, Bakti, Wahyu, Anita, Marta, Rizka, Melati, Tika, Aska, dan Kaila. Dan kelompok mereka diketuai oleh Yusron. Dari bersepuluh ini hanya aku dan Tika yang berasal dari Jawa Tengah. Yusron, Melati, dan Kaila berasal dari Sulawesi. Bakti, Marta, dan Anita berasal dari Jakarta. Rizka dan Aska berasal dari Jogja. Kami semua berkenalan satu sama lain, tapi ada satu orang perempuan yang belum terlihat batang hidungnya sampai hampir 30 menit lamanya. Ia bernama Melati. Sampai entah berapa lama, satu orang perempuan muncul dan mendekat ke arah kami kemudian duduk. "Saya Melati," ucapnya singkat dengan wajah yang datar. "Oh iya, duduk di sini aja," ucap Marta. "Saya Melati, dari Sulawesi," ucapnya dengan singkat saat diminta berkenalan. Beberapa dari kami tampak heran melihatnya. Bagaimana tidak, Melati cenderung sangat pendiam dan sangat misterius. Saat pembentukan struktur KKN pun ia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja tanpa memberikan pendapat apapun. Beberapa pasang mata memperhatikannya. Dengan tubuh mungilnya, ia seakan memiliki hal yang orang lain tidak ketahui. Tapi apa itu? Di dalam pertemuan pertama ini, Wahyu dan kelompoknya merumuskan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan selama 40 hari ke depan nanti. Hingga singkat cerita, hari penerjunan ke lokasi pun tiba. Dengan segala persiapan yang ada, seluruh peserta yang jumlahnya hampir 1.000 orang mahasiswa dari banyak kampus yang tersebar di segala penjuru negeri diberangkatkan dengan mobil angkutan kota yang disediakan. Di bawah langit mendung, angkutan menyusuri jalanan perkotaan yang tidak seramai ibu kota. Jalanan kota yang ramai perlahan berubah lengang tak kala memasuki kawasan pedesaan. Di sini langit pun memberikan pertanda jika air akan segera dimuntahkan. Jajaran pegunungan bak tembok yang mengelilingi pun tampak dari kejauhan. "Pak, desanya masih jauh?" tanya Marta pada supir angkot berkacamata kuda yang sangat nyentrik itu. "Di dekat pegunungan sana, Mbak," jawabnya sambil menunjuk ke suatu tempat yang ada di jajaran pegunungan di sana. "Wah, asik nih," jawab Wahyu dan Bakti, karena mereka berdua suka dengan suasana asri dan sejuknya pegunungan. Jalanan berlumpur, pohon kelapa yang menjulang tinggi di samping kanan dan kiri pun menyambut, manakala angkutan memasuki wilayah pedesaan yang menjadi tujuan KKN mereka. Setelah lebih dari 60 menit perjalanan, angkutan berhenti tepat di tepi lapangan desa yang akan mereka gunakan KKN 40 hari ke depan nanti. "Monggo dek, lewat sini," ucap perempuan paruh baya mengenakan jarik sebagai bawahannya. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. Beliau adalah Mbok Darsinah. "Nanti kalian tinggal di sini. Beliau namanya Pak Kentos, ketua RT di sini." "Pak Kentos?" tanya Aska keheranan karena nama tersebut terdengar unik. "Iya, nama asli saya Akbar, tapi warga di sini sering manggil saya dengan sebutan Pak Kentos," ujar laki-laki paruh baya itu. "Mari, masuk saja," ajaknya ke dalam rumahnya. Di sini yang akan digunakan posko sekaligus tempat menginap selama 40 hari ke depan adalah rumah milik Pak Kentos dengan nuansa joglonya. Mereka akan tinggal berbarengan dengan Pak Kentos di rumahnya. Setelah ngobrol cukup banyak tentang desa, mereka diarahkan ke kamar masing-masing. Perempuan di kamar depan, sementara laki-laki di kamar belakang. Semuanya berjalan normal, tapi tidak dengan para laki-laki, Wahyu, Yusron, dan Bakti. Mendadak berbeda sesaat setelah mengetahui kamar yang nantinya akan mereka bertiga tempati.
Masih dalam satu rumah, tapi suasana dan hawa yang dirasakan di rumah bagian belakang sangat-sangat berbeda. Lebih panas dan pengap jika dibandingkan dengan rumah di bagian depan. Ini kita di sini nih, bisik Bakti. Wahyu sedikit berkeliling di bagian rumah belakang, dengan beberapa tembok masih dibatasi dengan gedek atau anyaman bambu, dan diterangi dengan lampu yang tidak begitu terang. Selain kamar, di situ ada dapur, kamar mandi, dan kamar pakentos. Namun tidak hanya kamar, tapi 2 kamar mandi dengan sumur yang tertutup kayu besar di atasnya juga sangat ketara memiliki aura yang tidak biasa. Kemudian Pak Kentos memergokiku tak kala sedang melihat-lihat isi rumah bagian belakang. "Itu sumur jangan dipakai ya mas, airnya bau," pungkas Pak Kentos. Mereka bertiga pun hanya mengiyakan perkataan Pak Kentos. Suasana di sini sangat ketara jika dirasakan. Wahyu mulai curiga dengan Pak Kentos. Sepertinya ia bukan orang sembarangan di desa ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Suasana malam di kamar benar-benar terasa sangat janggal. Terlebih di sini hanya disinari lampu kuning 5 watt, jadi suasana remang-remang akan menambah kesan menakutkan jika di antara mereka bertiga merasa takut, panas, sumpek, dan pengap. "Wahyu, lu ngerasa ada yang aneh gak sih?" tanya Bakti pada Wahyu. "Kamu gimana, Yus?" tanya Wahyu pada Yusron. "Ya begini," jawabnya sambil menelan ludah dan melihat suasana di kamar. Bisa dilihat jika Yusron juga memikirkan hal yang sama seperti Bakti dan Wahyu. "Iya sih, tapi ya udahlah. Kita baru sehari di sini. Jangan berpikiran buruk dulu. Apapun yang terjadi, kita kan laki-laki. Kita harus pasang badan untuk mereka yang para perempuan," jawab Wahyu meyakinkan, walau sebenarnya ada keraguan tersendiri di dalam hatinya saat mengatakan itu. Malam pertama di sana, Wahyu serta 9 rekannya merencanakan akan melakukannya besok atau dalam waktu dekat. Singkatnya, mereka akan berkeliling desa dan menemui kepala desa besok hari. Desa ini dikelilingi bukit dan sungai yang berarus besar. Di ujung desa ada proyek besar pembangunan jembatan. Saya harap kalau sudah menjelang malam jangan ada yang ke sana atau ke arah sungai, ujar Pak Kades yang bernama Pak Rohmat saat Wahyu dan kawan-kawannya sudah duduk di ruang tamunya. "Loh, memangnya kenapa Pak?" tanya Yusron. Sungainya arusnya deras dan banyak kendaraan alat berat yang akan melintas." "Tapi kalau ada kegiatan di sana bagaimana Pak?" Pak Rohmat diam sejenak, seperti enggan mengatakan jawaban sebenarnya dan mencari jawaban lain pada kami. "Pokoknya jangan. Misal pun ada keperluan minta didampingi Pak Kentos. Tapi bagaimanapun juga jangan ke sana kalau menjelang malam atau sudah gelap," ucap Pak Rohmat agak meninggikan nada bicaranya yang membuat Wahyu, Bakti, dan Yusron menaruh curiga. "Kok seperti ada yang ditutup-tutupi ya?" tanya Aska dan beberapa yang lain. Singkatnya, mereka bersepuluh pulang dengan membawa beberapa catatan informasi, sekaligus rasa curiga tentang pantangan yang dijelaskan oleh Pak Rohmat. Hari demi hari berlalu. Semuanya sudah mulai melaksanakan program kerjanya masing-masing, hingga di suatu saat seorang tokoh agama setempat pun datang dan menghimbau agar posko untuk tidur mahasiswa dipisah antara laki-laki dan perempuan. "Lalu kami pindah kemana Pak?" tanya Yusron. "Ke rumah Pak Juan, jaraknya 2 rumah di belakang rumah ini," jawab orang itu. Wahyu, Bakti, dan Yusron pun bernafas lega karena beliau sudah menyiapkan gantinya, sehingga mulai malam ini Wahyu, Bakti, dan Yusron tidak lagi menginap di rumah Pak Kentos. Singkat cerita, malam pun datang. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 10 lebih, tapi rapat malam itu belum juga selesai. "Tika, temenin gue ke kamar mandi belakang yuk," ucap Anita. Mereka berdua ke belakang bersama-sama. "Emang harus pakai ditemenin ya?" tanya Bakti pada mereka berdua setelah kembali. "Iya, abisnya serem banget," terang Anita. Ternyata tidak hanya para laki-laki yang menaruh rasa seram di bagian belakang rumah ini, tapi juga para perempuan. "Jadi selama ini kalian kalau ke belakang gak pernah sendiri?" tanya Yusron pada semua perempuan. Sontak semua perempuan pun mengangguk, tapi tidak dengan melati.
Memang sejak awal Melatilah orang yang paling susah dikenali. Karena pribadinya yang pendiam dan sedikit berbicara sehingga membuat sosoknya menjadi seorang perempuan misterius. Hingga beberapa hari di sana, Melati masih menjadi pribadi yang sangat misterius. Tidak semua di antara kami bisa bertahan lama saat ngobrol dengan Melati. Masalah program kerja saja jika tidak ditanyakan, ia akan melakukannya sendiri. "Kalau perlu bantuan bilang aja, Mel," terang Yusron pada Melati di suatu waktu. Tapi dari awal yang kerap bersama dengannya adalah Rizka. Jadi Rizkalah yang kerap membantu Melati. Di suatu malam di minggu kedua di antara nyenyaknya tidur malam, Melati bangun dari tidurnya. Ia merasakan sakit sekali di perutnya hingga membuatnya ingin buang air besar. Dengan mata yang masih sembab, ia bangun dan melangkah melewati Rizka dan Kayla yang tidur di sampingnya. Kala itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tak ada rasa ragu yang timbul di hati Melati saat hendak ke kamar mandi dini hari dan seorang diri. Cahaya lampu yang remang-remang menyinari langkahnya. Di dalam kamarnya, Pak Kentos masih tenggelam di tidur mimpi malamnya. Terdengar dari suara dengkurannya yang terdengar Melati hingga luar kamar. Singkat cerita, Melati pun masuk ke dalam kamar mandi. Belum lama ia di dalam, tiba-tiba Melati mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan, disertai dengan suara lirih yang terdengar seperti suara perempuan. Antara takut dan kaget, Melati berteriak kecil memanggil teman-temannya dari dalam. "Rizka, Kayla, itu kalian kan?" Hingga beberapa kali tapi tak juga mendapat jawaban. "Anita, Marta, Aska." Ia pun turut memanggil semua teman perempuannya di situ, tapi tidak juga mendapatkan jawaban. Sejak ini Melati menyudahi dan membersihkan badannya. "Bapak," panggilnya. Karena semua teman perempuan sudah dipanggil dan tak ada jawaban. Kali ini sambil menempelkan telinganya ke pintu kamar mandi. Tapi lagi-lagi hanya hening yang terdengar. Tak ada balasan dari suara panggilan Melati dari balik pintu kamar mandi. Kini jantungnya makin berdegup dengan kencang. Baru saja ingin membuka pintu untuk menyudahi ketegangan malam itu, tapi rasa takut dan tegang Melati pun memuncak. Tak kalah suara langkah dan suara lirih yang ia tidak ketahui tuannya semakin mendekat dan terdengar semakin jelas. "Siapa di luar? Tolong jangan bercanda!" Teriaknya sekali lagi dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Melati hanya diam mematung di dalam kamar mandi. Ingin rasanya ia keluar dan berlari membangunkan teman-temannya. Tapi ia takut jika yang di luar adalah orang jahat yang sedang berjaga menunggunya keluar. Cukup lama Melati di dalam hingga tiba-tiba suara itu hilang bersamaan dengan angin yang tiba-tiba saja menghempaskan tubuh Melati cukup kencang. Setelah itu perlahan Melati membuka pintu, memastikan jika di luar memang tidak ada siapa-siapa. Setelah aman tanpa berpikir, dengan cepat Melati keluar dan kembali ke kamar. Dengan nafas terengah dan langkah yang cepat hingga tanpa sadar langkahnya menyenggol Rizka dan Kayla, hingga membuat mereka berdua bangun dari tidurnya. "Apaan sih Mel? Jam berapa ini?" gerutu Rizka yang kesal karena terganggu tidurnya. Enggak apa-apa, udah tidur lagi aja sana," ucap Melati menutupi kejadian yang menimpanya barusan. Di dalam kamar antara Kayla dan Rizka, Melati melamun. Berpikir sebenarnya siapa yang mengganggunya tadi. Tapi di tengah pikirannya yang tengah kebingungan, tiba-tiba suara itu muncul lagi dan sampai di telinga Melati. Tapi kali ini lebih jelas dari saat ia di dalam kamar mandi. Suara lirih itu kian lama kian jelas. Pintu kamar yang ternyata tidak ditutup rapat membuat Melati bisa melihat keadaan di luar dengan jelas. Tak kehabisan akal. Dengan kain kerudungnya, Melati menutupi kedua matanya sampai menyisakan sedikit celah untuk bisa melihat keluar. Dan di antara kainnya itu, ia melihat nenek-nenek tua mengenakan kebaya putih berjalan dari arah dapur ke kamar mandi dengan kaki yang diseret, sambil mengeluarkan suara lirih dari mulutnya. Tapi Melati hanya melihatnya dari samping, sehingga belum jelas bagaimana wujud dari wajahnya. Dengan cepat Melati menutup matanya rapat-rapat dan membelakangi pintu, agar pemandangan menyeramkan itu tidak lagi menghantui penglihatannya. Sampai beberapa saat suara itu menghilang lagi dengan sendirinya. Sementara itu Melati masih susah untuk kembali memejamkan matanya setelah apa yang ditemuinya malam ini.